Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Akhwat fillah azan ya Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Kita melanjutkan pembahasan kitab tauhid, yaitu terkait dengan rukun iman yang terakhir atau sesudah rukun iman yang terakhir, yaitu ke-8 pengaruh iman di dalam kehidupan individu dan masyarakat muslim, artinya pribadi dan jamaah. Telah kita sebutkan terakhir bahwa iman adalah sumber ketenangan dan kedamaian bagi setiap orang. Ini yang beriman, karena iman itu sejalan dengan fitrah dan seiring dengan tabiat manusia yang beriman. Dan iman adalah sumber kenyamanan dan kebahagiaan bagi masyarakat, karena akan mengukuhkan ikatan-ikatan masyarakat dan jamaah, menguntangkan tali kekeluargaan dan membersihkan perasaan-perasaan dari segala yang buruk. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya dari sahabat Suhaib radhiyallahu anhu yang meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang berbicara tentang pengaruh iman. Ajaban li amril mu'min, sungguh urusan orang mukmin itu selalu menakjubkan. Ajaban, menakjubkan. Di sini dikatakan hanya orang mukmin, urusan orang mukmin, maknanya orang yang beriman. Imannya inilah yang membuat takjub. Bagaimana menakjubkannya orang yang mukmin itu? Inna amrahu kullahu khairun. Di sini ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya seluruh urusan orang mukmin itu khair, baik. Orang mukmin itu tidak ada jeleknya dalam semua keadaan. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Keadaan seperti itu, selalu baik itu tidak dimiliki oleh seseorang pun selain oleh orang mukmin. Hanya orang mukmin yang keadaannya selalu baik. Ini menunjukkan orang-orang yang tidak seperti yang disebutkan hadis Nabi di sini berarti belum sempurna imannya atau belum benar-benar merasakan kesempurnaan iman. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sisi kebaikan pada diri orang mukmin. Apa itu kebaikan pada diri orang mukmin? Itu dengan sikap imannya. In asabatu sarra'u syakara. Apabila ia mendapatkan nikmat, maka bersyukur. Ini hebatnya orang mukmin. Kalau diberi kenikmatan selalu bersyukur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah yang Maha Kuasa. Allah malakal hamdu wa lakal syukru. Ya Allah, segala puji milikmu dan segala ucapan syukur hanyalah untukmu atas segala kenikmatan karunia yang kau limpahkan kepada hamba. Ini orang mukmin. In asabatu sarra'u syakara.
Kalau mendapatkan nikmat maka bersyukur. Wa in asabathu dharra sabar. Dan apabila ia ditimpa musibah, sabar, ia bersabar. Ini keadaan orang mukmin. Meskipun dia diuji tetap sabar, tetap beriman kepada Allah, tidak marah dan tidak kecewa kepada Allah. Karena yakin bahwa apa yang Allah berikan dan timpakan kepada dirinya selalu dalam kebaikan, selalu dalam kebaikan. Fakana khairan lah. Baik ia bersabar, baik ia mendapatkan kenikmatan kemudian bersyukur, fakana khairan lah, maka sikap yang seperti itu adalah baik baginya. Dan apabila dia tertimpa suatu kesulitan, ditimpa musibah, sabar, dia bersabar, fakana khairan lahu, itu juga baik baginya. Maka sisi orang mukmin itu selalu dalam keadaan baik, hatinya selalu baik. Kenapa bisa seperti itu? Karena iman. Maka inilah pengaruh baik pada keimanan, yaitu pengaruh baik pada keimanan ini yang menunjukkan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, ketidakgelisahan ini. Maka orang mukmin yang menjiwai dan yang merasakan hal serupa ini akan tenang hatinya, enak badannya dan jiwanya. Kehidupannya penuh dengan kebahagiaan, dinaungi oleh perasaan ridho dan damai, serta merasa tenang atas rahmat Allah dan keadilannya subhanahu wa ta'ala. Karena Allah adalah tumpuan harapannya, tempat bersandarnya, benteng perlindungannya, permata hatinya, dan kenyamanan keimanannya. Allah segalanya bagi orang mukmin. Maka dan dia meyakini bahwa hidupnya ada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan yang diperoleh adalah karunia dari Allah. Ujian-ujian, cobaan dengan berbagai macam musibah itu pun dari Allah, dan Allah pasti bermaksud baik pada diri hambanya. Maka orang mukmin yang beriman kepada Allah dengan sepenuh hati tidak punya prasangka jelek kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pengaruh yang kedua pada diri orang mukmin. Pengaruh ketiga yaitu iman pada diri orang mukmin. Hatinya suci, jernih. Maknanya iman itu membersihkan jiwanya dari segala bentuk persangkaan-persangkaan, yaitu segala persangkaan buruk. Hatinya, jiwanya dibersihkan oleh keimanannya dari segala hal khurafat dan tahyul. Segala hal yang batil, yang tidak ada logikanya, yang tidak masuk akal, tidak rasional, itu dibersihkan oleh iman. Karena iman mengajarkan yaitu ketundukan dan kepatuhan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara tahyul, kemudian khurafat, kesyirikan, itu semua hal-hal yang bertentangan dengan ajaran keimanan. Sehingga orang mukmin yang betul-betul mendalami dan menghayati keimanannya bersih dari segala bentuk khurafat, tahyul, kesyirikan, kebid'ahan. Maka hatinya tenang, bersih dari segala bentuk persangkaan yang jernih, sesuai dengan fitrahnya. Karena mukmin itu fitrahnya, manusia itu fitrahnya terlahir dalam keadaan bersih, yaitu beriman kepada Allah semata, mentauhidkan Allah saja. Yang dia kenal dari sejak sebelum dilahirkan itu hanya Allah. Ketika Allah di alam arwah mengumpulkan manusia seluruhnya, Allah berkata, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Maka seluruh ruh itu mengatakan, bala syahidna, benar, kami bersaksi bahwa engkaulah Rabb kami yang menciptakan kami, yang berhak untuk kami sembah, yang melimpahkan segala karunia dan segala nikmatnya kepada kami. Maka apapun yang kita terima dalam kehidupan ini hakikatnya datangnya dari Allah, dan Allah tidak hendak mendolimi hamba. Allah selalu ingin memberikan kasih sayangnya kepada hamba. Sehingga dengan keimanan akan meningkatkan derajatnya di sisi Allah dengan karomah, yaitu kemuliaan. Kemudian juga dengan
Karomah itu kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba karena keimanan dan ketakwaannya. Maka setiap sifat ketundukan dan kekhusyuan di dalam hati untuk menyatukan arah kepada penciptanya, sehingga seorang hamba yang ia tunduk, ia khusyuk di dalam kehidupannya, di dalam ibadahnya, maka yang ada di dalam hatinya hanya Allah Subhanahu wa taala, tempat bertumbuh, tempat mengadu, tempat bersandar, meminta pertolongan, meminta perlindungan, dan tempat meminta segala hal Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin sepenuh hati bahwa Allah Maha mendengar dan Maha mengabulkan. Allah Maha mengetahui apa yang maslahat bagi hamba. Dan ketika belum tercapai apa yang kita harapkan dengan doa kita, kita tetap yakin bahwa Allah tidak menolak doa kita. Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Allah lebih tahu apa yang maslahat bagi hambanya. Sehingga kadang kita nggak mendapatkan seperti yang kita inginkan, tapi sesungguhnya kita dihindarkan dari sesuatu yang lebih besar, yang buruk, yang akan menimpa kita dibandingkan dengan dikabulkannya doa kita. Inilah kasih sayang Allah, kelemah lembutan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memberi karunia atas dirinya dan atas seluruh makhluk dan menjamin kepentingan semua makhluk. Maka bila mana ia merasakan pada dirinya akan keutuhan penciptaan dan terjaminnya rezeki, maka segala ikatan-ikatan tahyul itu akan sirna. Segala bentuk takut dan putus harapan itu akan hilang dari dirinya. Dia tidak berharap dan takut kepada semua selain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kepada pembesar-pembesar manusia pun dia tidak takut. Bayangan apapun yang menakutkan yang diciptakan oleh daya hal yang disangka, yang ada pada benda-benda langit, bintang, dan pohonan, batuan sejenisnya, kuburan ataupun tempat yang dikeramatkan, semua sirna. Pada diri orang mukmin tidak ada rasa takut selain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia melewati perkuburan di tengah malam, tidak ada yang dia takutkan. Termasuk kepada jin, termasuk kepada penjahat, pencoleng. Kenapa? Ketika hamba yang beriman itu memiliki sandaran Allah, maka dia yakin Allah akan menjaganya. Yang perlu dia hanya waspada dan sandar, ia menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia yakin Allah akan melindunginya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Allah Tuhan yang Maha Hak dan ia hanya akan tertuju hatinya kepada Allah. Maka dalam diri manusia tersatukan ketergantungannya kepada Allah dan tujuannya, hadafnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ia tujuan dalam hidupnya hanya mencari ridha Allah dan tempat bergantung ta'alluqnya hanya kepada Allah, maka dia tidak membutuhkan siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hatinya tentram karena dia tahu yang lebih kaya di alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki segalanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang Maha memberi apa yang menjadi hajat bagi manusia dan makhluknya hanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia semulia apapun, ia adalah manusia yang memiliki sisi-sisi kelemahan dan tidak dapat disetarakan dengan Allah Azza wa Jalla. Maka menjadikan Allah sebagai tujuan dan tempat bergantung itu yang akan menghilangkan dorongan-dorongan untuk bersaing dan berselisih di dalam kehidupan, sehingga dia akan bersikap baik kepada semua mukmin, semua muslim, dan tidak ada kecurigaan di dalam diri mereka. Ini dampak baik pada diri orang mukmin dengan sebab keimanan yang dimilikinya, dengan keimanan yang benar. Syaratnya imannya benar, maka insya Allah keimanannya yang akan senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan pada dirinya, yaitu kejernihan dan kesucian hati dan jiwanya.
sehingga hatinya bersih, tidak punya prasangka apapun kepada sesama mukmin. Kebencian tidak ada, kedongkolan, kejengkelan, iri tidak ada. Kalau dia membenci, maka yang membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Yakni karena Allah memerintahkan kita membenci kemaksiatan dan memerintahkan kita untuk membenci orang yang berbuat kemaksiatan. Maka manakala orang itu bertobat, maka kita diperintahkan mencintainya sebagaimana kita mencintai orang-orang mukmin lainnya. Demikian itu keadaannya. Maka itulah yang terjadi pada Rasulullah SAW dan para sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Para sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum, mereka yang dulunya memerangi kaum kerabatnya, memerangi musuh-musuhnya di medan perang karena keimanan semata. Bahkan di hadapan lawannya ada yang mereka masih punya kekerabatan dengan orang-orang mukmin muhajirin. Ada sepamannya, ada sepupunya, ada saudaranya, bahkan ada ayahnya. Tapi mereka, meskipun ayah itu dulu begitu baik pada dirinya, namun ketika memusuhi agamanya, maka ia pun memusuhi ayahnya. Bukan karena memusuhi nasab, tetapi karena agamanya, karena Allah memerintahkan seorang mukmin untuk memusuhi orang kafir. Tapi ketika mereka yang telah berbuat jahat kepada orang mukmin dalam peperangan ketika masih kafir, membunuhnya, bahkan mengoyak jantungnya seperti pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib, maka ketika Islam, maka Nabi SAW menerimanya. Wahsy yang ketika itu membunuh juga atas perintah Hindun. Tetapi ketika dia sudah menyatakan Islam, maka tidak ada kebencian dan tidak ada dendam sedikit pun pada diri Rasulullah SAW dan kaum mukminin lainnya. Itulah keimanan pada diri seorang mukmin, membersihkan hatinya dan jiwanya dari segala permusuhan dan segala hal yang tidak dibenarkan oleh agama, kecuali yang tadi dalam kemaksiatan. Kalau kita benci kepada ahlu bid'ah, karena itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita benci kepada kebid'ahan dan kekafiran, kemunafikan. Namun ketika seorang itu bertaubat dan meninggalkan keburukannya, meninggalkan kebid'ahannya, kemunafikannya, maka kita mencintainya sebagaimana kita mencintai orang-orang mukmin lainnya. Kemudian poin ketiga, yang D yaitu di antara pengaruh dampak yang baik pada diri orang mukmin dengan sebab imannya, bahwa iman itu akan menampakkan kemuliaan, izzah, dan akan menampakkan imunitas, kekebalan, menah. Maknanya orang yang beriman percaya bahwa dunia adalah mazra'atul akhirah, dunia adalah ladang untuk akhirat. Dunia itu untuk kita beramal, mempersiapkan diri kita menghadapi hari yang sangat mengerikan, yaumul jaza, yaumul hisab, yaitu ketika manusia berdiri di hadapan Rabbul Alamin, yauma yaqumun nasu li Rabbil Alamin. Pada hari manusia berdiri menghadap Allah Rabbul Alamin, yang di saat itu kelak akan dihisab semua amalan kita. Dan orang mukmin dia yakin dunia ini adalah mazra'atul akhirah. Dengan apa? Dengan sebab apa dia meyakini? Dengan sebab imannya. Dia mengimani apa yang difirmankan oleh Allah di dalam kitab sucinya dan apa yang disabdakan oleh Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya, dalam sabda-sabdanya. Maka dia yakin bahwa dunia ini tempat beramal, dunia ini tempat ia beribadah kepada Allah untuk mencari perbekalan. Dan ini seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 110. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basir." Wa aqimus salat, tegakkanlah salat. Wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, dan segala amal kebaikan yang kalian persembahkan
yang kalian lakukan, tajiduhu indallah, kalian akan melihat, mendapati balasan dari amal kebaikan itu dari Allah nanti. Jadi jangan pernah merasa sia-sia amal baiknya. Oleh karena itu kita di dalam beramal harus karena Allah semata. Karena kita tahu yang bisa memberikan balasan dengan yang terbaik dari amal kebaikan kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia maksimal lebih paling besar-besarnya dia memuji, mencintai kita untuk waktu-waktu tertentu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyimpan amal kebaikan kita untuk kemudian Allah berikan kepada kita di yaumul akhir dengan balasan yang tak pernah terbayangkan oleh hati kita, oleh pikiran kita. Balasan yang luar biasa dari amalan yang kecil. Falanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, niscaya kami akan membalas kepada mereka, memberikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang dahulu mereka kerjakan. Maka tajiduh indallah, pasti kita akan mendapati kebaikan di sisi Allah. Maka ketika kita berbuat baik, janganlah mengharapkan apapun dari orang yang kita baiki. Jangan mengharap. Kalau mereka membalas kebaikan, itu adalah satu janji dari Allah, busyra ajilin bil mu'min, yaitu kegembiraan yang Allah balaskan segera di dunia ini. Tetapi itu bukan tujuan. Tujuan orang mukmin adalah ma indallah, apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hati kita itu lega, tenang. Seperti yang Allah firmankan mengenai di dalam surat Al-Insan atau Ad-Dahr, mengenai orang-orang yang mereka memberi makan dan minum kepada orang yatim, kepada orang miskin, dan kepada para tawanan. Mereka tidak mengharapkan apapun dari mereka, tidak ucapan terima kasih, apalagi balasan yang lain. Innama nut'imukum liwajhillah, mereka mengatakan innama nut'imukum liwajhillah, kami memberi makan kepada kalian semua itu semata-mata kami mengharapkan wajah Allah, ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani setelah Allah menceritakan wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan orang-orang mukmin yang hatinya bersih, yang keimanannya benar. Mereka memberi makan dari harta mereka yang mereka cintai, ala hubbihi, yang mereka cintai, yaitu orang yatim, orang-orang miskin, miskinan wa yatiman, anak yatim, wa asuwa wa asira, dan orang yang dalam tawanan. Diterangkan para ulama, bahkan tawanan ini bukan orang muslim pun. Seperti misalnya di dalam peperangan, orang-orang kafir ada yang kalah, yang kena tawanan tetap diberi makan. Ini merupakan satu amalan yang besar pahalanya di sisi Allah. Kemudian mereka mengatakan innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya kami memberi makan ini semata-mata karena mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura, kami tidak mengharapkan balasan apapun dari kami memberi makan kepada kalian. Tidak pula kami mengharapkan ucapan terima kasih. Ini yang lazimnya ketika kita berperang dengan seseorang kafir, kemudian dia kalah dan berada dalam tawanan kita. Kita beri makan seenak apapun, dia nggak akan berterima kasih. Karena dia masih dendam, dia dikalahkan. Padahal mereka ini diajak kepada surga, kepada ampunan Allah. Justru mereka memilih berperang, melawan orang kaum muslimin. Kemudian dilawan dan Allah menangkan kaum muslimin. Mereka berada dalam tawanan dan tetap diperintahkan oleh Allah untuk memberi makan kepada mereka. Dengan makan yang layak, yang baik. Bukan makan sisa, diberikan dengan baik. Mereka awalnya akan membenci, awalnya tidak akan berterima kasih. Tapi orang mukmin seperti yang difirmankan oleh Allah ini, la nuridu minkum jazaan wala syukura, apalagi balasan, ucapan terima kasih saja tidak diharapkan. Tapi lihat, ketika orang itu melakukannya dengan tulus ikhlas karena mengharapkan pahala Allah dan karena ingin keselamatan bagi orang lain, yaitu ingin orang lain itu selamat dari ancaman azab Allah, yaitu sehingga mereka mau masuk Islam, jika mereka melakukan dengan segala ketulusan hati, memberikan makan, memberikan pelayanan, dan tidak menyiksa, bahkan memberikan tempat yang layak,
membuat mereka pun berpikir, sungguh mereka tidak pernah memperlakukan tawanan perang mereka sebaik yang mereka diperlakukan oleh tentara kaum muslimin. Dan itu membuat mereka akhirnya menyadari, inilah ajaran yang benar, ajaran yang hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha bima ta'maluna basir. Kita jangan khawatir, apa yang kita lakukan itu pasti akan dibalas oleh Allah, karena Allah Maha melihat segala apa yang kamu perbuat. Innallaha bima ta'maluna basirun. Allah melihat segala apa yang kamu perbuat. Di dalam surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 8 pun Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan meski seberat darah, yaitu seberat darah pun, yaitu sesuatu yang paling kecil, atau semut merah yang sangat kecil, yang sangat lembut, yang biasanya masuk ke dalam roti itu yang masuk ke roti bolu, itu semut-semut yang kecil, bahkan kadang tak tampak oleh mata kita, itu darah. Tapi juga darah bermakna sesuatu yang paling kecil, seperti partikel atom atau nuklir dan sejenisnya, yang tidak tampak oleh mata yang kasat mata seperti kita, kecuali dengan alat pembesar, mikroskop ataupun stereokonto ataupun yang lainnya. Itu ketika seseorang melakukan kebaikan meskipun sebesar darah, meskipun kecil sekali, misal hanya membuang duri ataupun paku yang tergeletak di jalanan yang bisa menyebabkan orang lain terluka ringan, ini ia pasti akan melihat balasannya ketika dilakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apalagi amalan-amalan yang besar pasti akan lebih dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sekedar tersenyum kepada sesama muslim, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka li wajhi akhika shadaqah, bahwa tersenyummu di hadapan wajah saudaramu itu adalah sedekah. Dan itu ada pahalanya, dikatakan sedekah karena itu suatu kebaikan. Maka Nabi mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan engkau meremehkan suatu kebaikan pun sekecil apapun. Walau antalqa bi akhika atau bi wajhi akhika, walau antal bi wajhin talikin. Meskipun engkau hanya berjumpa dan bersenyum kepada saudaramu. Ini sesuatu yang ringan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya. Allah membalas dari amalan yang kecil dengan balasan yang sangat besar sekali. Bayangkan, memberi minum kepada seekor anjing saja dibalas dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka amalan-amalan besar lainnya lebih-lebih lagi. Nah, yang mendorong seperti inilah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan pada diri seorang hamba yang yakin Allah itu Maha menepati janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janji, maka Dia akan melimpahkan yang baik-baik. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan juga sebaliknya, barang siapa yang melakukan suatu keburukan, syarran, dosa, keburukan, menyakiti saudara muslim dan yang lainnya, meskipun seberat mithqala dzarrah, meskipun hanya seberat darah, semut kecil atau darah yaitu atom, ya dia pasti akan melihat balasan dari amalan keburukan tersebut. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala sampai beliau mengatakan, apa yang beliau katakan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, yaitu beliau mengatakan, sungguh nanti di yaumul qiyamah akan ada orang yang datang kepadamu. Diceritakan oleh Hasan Basri, pada seseorang akan datang kepada saudaranya di hari kiamat nanti. Kemudian dia mengatakan, baini wa bainaka Allah. Kita selesaikan urusan kita dengan saksi dan hakimnya adalah Allah. Maka orang yang didatangi ini akan berkata kepada orang yang datanginya, la arif wallahi ma'arifuka, demi Allah aku tidak mengenalmu. La arifuka. Tapi jawaban orang ini, bala, tidak, engkau tahu, engkau kenal.
Kita punya urusan. Apa itu? Sungguhnya engkau dulu pernah mengambil satu data dari dinding rumahku. Dan itu akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban. Dan engkau juga pernah menarik sehelai benang dari pakaianku. Dan itu akan dituntut di akhirat. La ilaha illallah. Inilah maknanya faman ya'mal wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Meskipun itu keburukannya hanya seutas benang dari pakaian. Misalnya kita iseng, ada teman kita bajunya ada benangnya ngelambret, kita pegang, kita tarik, kan remeh. Tapi itu telah akan menjadi pertanyaan dan akan dituntut oleh saudaranya. La ilaha illallah. Sehingga ada seorang salaf ketika dia melewati satu tempat yang sudah malam di daerah yang mungkin kayak hutan, dan di situ dia melihat ada seekor serigala atau binatang buas yang mencoba mendekat. Maka dia mencari sesuatu dan dia mendapatkan sebuah kayu atau semacam bambu yang ada di kebun milik orang lain. Dia ambil itu saja untuk menghalau binatang itu. Terus sampai dia keluar dari daerah itu selamat. Maka apa yang menjadi pikiran dia? Ya Allah, ini kayu padahal bambu, sampai aku bawa, dan itu bawanya sampai jauh dari satu kota ke kota lain, atau mungkin bahkan keluar dari kota itu ke negeri yang lain. Pokoknya itu kalau tidak salah ada kebunnya ada di Irak, taman kebunnya ada di Irak, sedangkan bambunya dia bawa sampai ke Madinah. Kemudian dia berkata, aku masih bingung bagaimana mengembalikan ini. Apa arti sebuah bambu? Enggak, ini kalau setiap orang mengambil satu bambu itu dinding dari kebun orang yang di Irak itu akan roboh. Maka dia pergi kembali ke sana di waktu yang aman, yaitu tidak sampai malam, hanya untuk mengembalikan bambu ataupun kayu yang dia ambil dari kebun itu, karena takut akan menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, inilah yang mendorong untuk mengembalikan itu, Pak, iman yang ada pada diri seorang. Bayangkan, sehingga kalau ada orang yang seperti ini, maka seseorang akan selalu ingat apa yang bukan menjadi haknya, yang dia ingin mengembalikannya segera. Kadang-kadang kita ini teledor, minjem buku nanti lupa, di bukunya nggak ada tulisan nama, kita lupa ini buku siapa. Karena sering banyak minjem buku sampai lupa ini buku siapa yang saya pinjam, yang ini punya siapa. Ya Allah, bagaimana kita menyelesaikannya? Ya kita berusaha untuk mengembalikannya dengan misalnya memberitakan, kalau zaman sekarang di status atau di grup-grup disampaikan, saya maaf pernah pinjam buku ini, barangkali ada di antara saudara-saudaraku yang di grup ini atau yang membaca ini untuk menjapri saya. Ini nanti akan saya antarkan kembali karena saya lupa saya kepada siapa saya meminjam, semisal hal itu. Nah ini wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, itu akan menjadi persoalan. Maka seorang mukmin mengimani apa yang ditakdirkan atas dirinya tidak mungkin luput untuk terbebas dari terlepas dari dirinya. Apa yang ditakdirkan menimpanya pasti mengenainya. Karena itu tercabut dari dalam hatinya dorongan kekhawatiran dan segala macam rasa takut. Sebab dia tahu apa yang Allah pilihkan untuk hambanya itu yang terbaik. Maka dia tidak akan rela kehinaan dan kerendahan untuk dirinya dengan melakukan kemaksiatan. Ia tidak akan tinggal diam atas kekalahan dan penindasan. Ia tidak akan tinggal diam atas kekalahan dan penindasan. Ia akan selalu, yaitu menjauhkan diri dari mendolimi orang lain. Karena tadi tahu kebaikan akan dibalas, keburukan juga akan dibalas. Dan balasan di akhirat tidak sebagaimana di dunia. Kalau di dunia kita masih tahu
pulpen, kadang yang misalnya simple, kadang kita minjem habis itu nantongin aja lupa bawa pulang sampai di rumah, ya Allah ini pulpen siapa. Maka yang kita beristighfar, minta ampun kepada Allah, berusaha mengembalikan, memohonkan ampunan bagi orang yang memiliki pulpen itu, mendoakan selalu dengan banyak, dan juga mensedekahkan pulpen itu dengan niat sedekahnya pemiliknya. Dan ketika nanti ketemu, kembalikan, meskipun dengan membeli pulpen yang baru untuknya. Ini salah satu cara. Oh ya Allah, saya dulu pinjam kalau pulpenmu sampai ketawa, ini saya ganti. Ini yang harus kita lakukan, karena ya Allah, nanti kalau sudah di akhirat itu menjadi persoalan yang panjang, yang menghambat perjalanan seorang menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini dapat diketahui dengan jelas bagaimana tugas-tugas berat dan agung bisa terwujud melalui tangan Rasul SAW dan juga tangan-tangan para sahabatnya. Sungguhnya seluruh kekuatan bumi tidak mampu menghadang orang yang hatinya dipenuhi oleh pancaran iman. Amalnya didasarkan pada muraqabatullah, pengawasan dari Allah Azza wa Jalla, dan menjadikan kehidupan akhirat sebagai tujuan akhirnya. Inilah perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang mulia radhiyallahu ta'ala dapat merubah wajah dunia yang penuh dengan kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, berubah menjadi banyak ketaatan dan keimanan. Lihat, dari zaman Nabi SAW sampai ke kita ini, zaman itu sudah tidak ada kebaikan di dunia. Ahlul kitab dari golongan Nasrani maupun Yahudi, mereka sudah merusak agama mereka dan merubah kitab sucinya. Dan di dua tanah haram pun, yaitu Mekah dan Madinah, saat itu dipenuhi dengan berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lihat tugas berat yang diemban oleh Nabi SAW, bagaimana ketika pertama kali beliau mendakwahkan tauhid, yang beriman hanya segelintir orang. Dari mulai di pertama yang mengimaninya justru dari kalangan kaum wanita, istri beliau sendiri yang tercinta, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha wardhaha. Kemudian sahabatnya, jadi masa kecilnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, kemudian disusul Utsman bin Affan, yang kecil, anak kecilnya Ali bin Abi Thalib, masih sepupu dari Nabi SAW, anak dari pamannya yang membesarkan diri beliau. Kemudian Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud, dan terus sampai kemudian di kalangan budak Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, dan seterusnya. Yang ini semua berkembang dengan penuh berat. Kemudian mereka yang sudah beriman kepada Nabi SAW di kota Makkah di awal-awal dakwah Nabi, orang-orang yang lemah semua, yang miskin, yang lemah, yang mereka dari kalangan, ada yang di kalangan budak, yang tertindas. Tapi itu tidak membuat Nabi putus asa, terus berdakwah selama 13 tahun, sehingga berangsur-angsur banyak orang-orang yang berpindah agama dan masuk Islam. Bahkan dari utusan Madinah pun banyak yang membaiat Nabi SAW, sehingga mereka pulang dan mengajarkan Islam kepada penduduk Madinah, sehingga Allah bukakan hati iman itu kepada penduduk Madinah, sehingga mereka yang dulunya suka bermusuhan sesama bangsa Arab karena beda suku, Khuza'ah dan juga yang lainnya, kemudian mereka berdamai, bahkan menjadi bersaudara yang sangat erat, seperti persaudaraan kandung. Dan sehingga ketika penduduk Madinah hampir 100%, yaitu dari bangsa Arabnya sudah muslim, Allah perintahkan Nabi SAW untuk memerintahkan para sahabatnya hijrah ke kota Madinah. Sampai kemudian setelah itu mereka berhijrah tidak berbarengan, berpisah-pisah karena takut dihadang oleh kaum Quraisy. Mereka ada yang beberapa orang malam-malam pergi berangkat setelah persiapkan terus, sampai tersisa hanya Rasulullah SAW dan beberapa sahabat Nabi yang lainnya, yang mereka pun adalah orang-orang terpandang yang bangsa Arab Quraisy tidak berani mengusik mereka.
seperti Ali bin Abi Thalib, putra dari Abu Thalib. Ya berani, meskipun sudah tidak ada Abu Thalib, karena Abu Thalib sudah meninggal beberapa tahun sebelum hijrahnya Nabi SAW, kalau nggak salah 3 tahun atau 2 tahun setengah. Dan kemudian Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah, dan beliau mengajak sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian berubahlah dunia dari situ, dari kota Madinah, kemudian terpancar Islam ke berbagai negeri, sampai ke Persia, ke Romawi, ke Yaman, dan berbagai negara besar lainnya. Di situ dengan sebab apa? Dengan keimanan yang ada pada diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Inilah perjuangan. Demikian pula para nabi dan para rasul sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berjuang berdakwah. Apa yang mereka inginkan dari semua perjuangan itu? Bukan dunia. Kalau para penguasa, raja, presiden, dan penguasa-penguasa negeri besar lainnya, mereka berlomba-lomba mencari kekuasaan hanya untuk dunia, maka para rasul, para nabi, dan para sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum wa alaihi wassalam, mereka berjuang untuk menegakkan kalimat tauhid di tengah umat manusia. Ingin supaya hanya Allah yang disembah dan tidak ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka tujuannya adalah akhirat. Itulah. Dan lihat bagaimana kaum muslimin ketika pertama kali berperang melawan kaum musyrikin. Jumlah kaum muslimin hanya 315 atau 314. Sementara kaum musyrikin jumlah mereka mencapai 1000. Tapi tidak gentar. Mereka tetap maju dan menghadapi musuh. Dengan apa? Keimanannya. Maka keimanan itu membuat seseorang itu satria, pemberani, izzah, memiliki kehormatan, martabat. Kemudian pengaruh lainnya yaitu yang kelima, sungguhnya iman seseorang pada suatu kehidupan, sudah kehidupan dunia ini, dan di segala perbuatannya di dunia akan diberi balasan oleh Allah. Dan iman itu yang akan menumbuhkan akhlak yang mulia. Orang yang beriman, dia meyakini kebaikan itu pasti dibalas dengan kebaikan, dan keburukan akan dibalas dengan keburukan. Al jaza min jinsil amal. Al jaza min jinsil amal, bahwa balasan suatu perbuatan itu sesuai dengan perbuatannya. Kalau baik dibalas dengan baik, kalau buruk dibalas dengan buruk. Dan juga kebaikan-kebaikan itu akan dibalasi dengan kebaikan yang lebih baik. Dan ini diyakini, diimani oleh orang-orang mukmin. Sehingga tujuan hidup mereka yaitu bukan sekedar yaitu meraih kebahagiaan dunia, tetapi yang lebih dari itu yaitu meraih keselamatan di kehidupan akhirat. Sehingga tujuannya adalah akhirat tertingginya. Maka dengan akhlak mulianya dia ingin meraih yang mulia di sisi Allah, yaitu surga dan keselamatan dari ancaman siksa neraka. Adapun kebaikan di dunia itu sudah pasti akan diberikan oleh Allah barang siapa yang menginginkan akhiratnya. Maka Allah pasti akan memberikan kebaikan di dunianya. Kita nggak usah ngejar kebaikan dunia, dan kebaikan dunia itu sendiri yang akan datang kepada kita dengan ketundukan yang mutlak. Dan itu dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan akhlak yang mulia, yang selalu mendorongnya untuk berbuat baik, berbudi luhur, dan menghiasi dirinya dengan segala keutamaan, termasuk menjauhi segala kejahatan, melepaskan pakaian kehinaan, yaitu melakukan hal-hal yang batil, maka akan lahirlah pribadi-pribadi mulia yang utama, yang itu akan menciptakan masyarakat yang mulia serta negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang keenam, dan ini terakhir, yaitu orang yang beriman akan memiliki semangat yang besar di dalam hidup, giat serta rajin berusaha bekerja dan beramal soleh.
Orang yang beriman kepada qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala, ia tahu kaitan antara sebab dan akibat. Orang mau ia sukses dalam hidupnya, dia harus berusaha dengan tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semata-mata bergantung saja atau hanya mengandalkan kemampuan diri saja, tetapi orang mukmin dia berusaha sekuat tenaga yang dimampunya dengan hatinya tetap bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dia tahu kesuksesan di dalam hidup itu semata-mata datangnya dari pertolongan Allah Azza wa Jalla. Karena seorang mukmin tahu dirinya lemah, tidak memiliki kekuatan dan daya apapun. Semua yang kita miliki dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang diberikan kecerdasan, kepandaian, itu juga datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang meraih kesuksesan itu juga dengan kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan mutlak dari diri seorang manusia. Meskipun sehebat apapun dia, mudah bagi Allah untuk kemudian membuatnya gagal di dalam kehidupannya. Dan itu sangat banyak sekali contoh yang serupa itu. Maka tadi bahwa seorang mukmin yang beriman kepada qada dan qadar dan dia tahu yakin kaitan antara sebab dan akibat, maka dia tahu nilai amal, kedudukan dan keutamaan amal, yaitu bekerja dan juga beramal soleh. Ia mengetahui bahwa di antara taufik Allah bagi manusia adalah Allah memberikan petunjuk kepada manusia, yaitu dengan membimbing manusia untuk mencari upaya-upaya dan sebab-sebab yang dapat membimbingnya, mengantarkannya kepada tujuan. Jadi kita bergantungnya kepada Allah. Kita berdoa terus sambil minta dibukakan jalan bagi kita, apa yang ingin jadi hajat kita. Dan yakinlah suatu hari Allah akan mengabulkan di waktu yang tepat dan tidak akan terlambat. Manusia saja yang kadang terlalu terburu-buru. Ketika kita berdoa, pinginnya kita itu segera dikabulkan. Padahal Allah tahu seandainya dikabulkan apa yang menjadi keinginannya sekarang, itu bisa menjadi keburukan bagi dirinya. Maka Allah pada diri orang-orang mukmin kadang menangguhkan pengabulan doa agar orang mukmin terus berdoa kepada Allah sampai ketika Allah tahu bahwa tiba saatnya untuk dipenuhi doanya, maka Allah akan kabulkan. Bahkan Allah wujudkan dalam bentuk yang lebih baik dari yang dia harapkan. Maka seorang mukmin tidak pernah ada kata putus asa di dalam mencapai sesuatu pun, karena ia punya sandaran yang sempurna, Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ia pun sukses dan berhasil, maka dia juga tidak menjadi sombong. Ketika gagal, tidak bersedih hati, karena dia yakin itulah ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sukses, dia tidak menjadi sombong dan angkuh, kemudian ingkar dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua karena iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 22 dan 23. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, tidak ada satu musibah pun yang terjadi di bumi dan tidak pula yang terjadi pada diri kamu illa fi kitab, melainkan semua peristiwa musibah kejadian itu fi kitabin, telah terdapat di dalam catatan lauh mahfuz min qabli an nabraha, itu sudah ada dalam catatan lauh mahfuz, dalam catatan takdir lauh mahfuz sebelum kami Allah menciptakan langit dan bumi, apalagi manusia. Inna dzalika 'ala Allah yasir, hal yang serupa itu bagi Allah mudah. Allah mudah untuk menetapkan catatan, karena Allah Maha tahu. Dan apa yang Allah tahu itu pasti, dan Allah tidak mengetahui hanya untuk waktu dekat. Allah sudah tahu apa saja yang bakal dilakukan oleh hambanya ketika Allah menciptakannya. Allah sudah tahu semua sampai hari kiamat nanti. Apapun yang akan dikerjakan, dilakukan oleh hambanya, Allah sudah
tahu. Dan apa yang sudah Allah tahu, sudah Allah tuangkan dalam catatan takdir. Jadi semua yang tertuang dalam catatan takdir bukan karena Allah menentukan, tapi karena Allah Maha Tahu dan Maha Kuasa. Maha Kuasa dan Maha Tahu. Manusia yang saya ciptakan A, B, C dan seterusnya, mereka semua akan berbuat begini dan begitu, dan itu sudah Allah ketahui. Dan itu semua akan terjadi dengan kehendak Allah sampai hari kiamat nanti. Siapa yang masuk surga, Allahumma atinal jannah, dan siapa yang akan masuk neraka, wa na'udzubillah minan nar, Allah tahu. Dan bukan karena Allah zalim, tapi karena manusia itu sendiri yang mendolimi dirinya sendiri. Maka bagi Allah mudah untuk membuat catatan takdir karena itu semua sudah ada dalam ilmu Allah. Oleh karena itu Allah mengatakan inna dzalika 'alallahi yasir. Itu semua mudah bagi Allah. Dan Allah memberitahukan hal ini kepada kita bahwa Allah sudah tahu tentang keadaan kita di masa mendatang dan sebagainya. Agar apa? Likaila taksau ala ma fatakum, agar kalian tidak bersedih hati, bersusah hati terhadap apa yang tidak kalian dapatkan di bumi ini. Nggak usah sedih, yakinlah itu semua ketetapan Allah yang terbaik, Allah yang maha sempurna dalam segala hal. Allah maha bijaksana, Allah maha adil, Allah maha pengasih, maha penyayang. Kadang Allah menahan rezeki kita karena Allah sayang kepada kita, agar kita tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan dan dosa. Dan Allah memberikan yang sekedar yang kita butuhkan, karena Allah tahu dengan hal itu kita menjadi baik dan kita menjadi taat. Wala tafrahu bima atakum, dan Allah juga memberitahukan ini agar kalian ketika berhasil sukses meraih kesuksesan dalam hidup, kelancaran rezeki, berlimpah harta, meruah, dikaila tafrahu wala tafrahu, untuk tidak berbuat bangga, untuk tidak menjadi bangga diri, senang, gembira, alama atau terhadap apa yang diberikan Allah kepada mereka. Bima atakum, yakni terhadap apa yang diberikan kepada kalian. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka terhadap orang yang sombong, congkak, lagi berbangga diri. Makna yang Allah ingatkan dengan memberitahukan di ayat ini bahwa segala apa yang Allah berikan, baik itu sesuatu yang kita senangi maupun sesuatu yang tidak kita senangi, semuanya ada hikmahnya dan semua itu dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan hamba. Maka apa yang tidak kita dapatkan agar kita tidak bersedih hati, dan apa yang sudah kita peroleh dari kenikmatan dan karunia untuk kita syukuri dan tidak menjadi sombong oleh sebab hal itu. Demikian selesailah pembahasan kitab Tauhid jilid kedua ini. Wa insyaallah kita akan lanjutkan nanti jilid ketiga, yaitu kitab warna hijau. Insya Allah nanti, meskipun nanti mungkin belum ada kitabnya, tetap insya Allah akan kita sampaikan sampai nanti mendapatkan kitab yang insya Allah akan dipesankan oleh pengurus. Nah, ini kitabnya seperti ini. Barangkali sudah ada yang punya, bisa dibawa di pertemuan mendatang. Allah Ta'ala alam wa akam wa sallallahu wa sallam wa nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.